Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah amma ba'dah. Bapak Ibu jamaah Serambi Melati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah, kita dapat bertatap muka di kegiatan Tadarus Al-Quran setiap Jumat pagi di kantor PMT Melati. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu jamaah Serambi Melati yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama sebetulnya siapa sih orang-orang yang sukses itu. Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi, atau seorang pejabat. Sebagian lain orang mengatakan bahwa orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memiliki mobil mewah, rumah mewah, kapal pesiar. Sebagian lagi yang orang mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang-orang yang memiliki ketenaran, artis ataupun orang-orang yang tenar, di mana-mana banyak yang kenal, itu orang yang sukses. Sebagian lagi berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Ia bisa sekolah S1, S2, S3. Itu beberapa orang mengatakan seperti itu. Memang orang-orang yang tadi saya katakan adalah orang-orang yang sukses, tetapi hanyalah kesuksesan yang sementara, karena semua itu adalah bersifat keduniawian. Orang yang sukses di mata Allah adalah orang yang bisa sukses entah itu di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana jalan kita menuju sukses seperti itu? Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu sudah memberikan kepada kita jalan bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berjaya, sungguh telah sukses, sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya adalah orang yang beriman seperti apa? Ayat yang kedua disampaikan bahwa alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu secara bahasa itu artinya adalah tenangnya jiwa dan berhentinya anggota badan. Maka ketika kita sholat, kita usahakan untuk jiwa kita agar tenang, tidak kemerungsung. Kemudian anggota badan kita itu diusahakan untuk tumakninah, untuk tenang, untuk berhenti. Maka itu disebut dengan yang namanya khusyuk. Meskipun khusyuk tidak termasuk rukun, tetapi itu merupakan sebuah estetika di dalam sholat. Maka ketika kita sholatnya khusyuk itu, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan lahwun.
Lahwun ada yang mengartikan bahwa lahwun adalah perkataan yang sia-sia. Ada pula yang mengartikan bahwa lahwun adalah perbuatan yang sia-sia. Maka agar kita menjadi orang mukmin yang sukses, maka kita tinggalkan saja perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia ataupun perkataan-perkataan yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi Islam itu agama Islam itu tidak hanya sekedar beribadah menyembah Allah, bersujud di masjid, menyembah secara vertikal saja, tetapi juga beribadah secara horizontal. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka kita harus memikirkan bagaimana ibadah yang bersifat sosial. Di dalam Islam ada perintah zakat, ada perintah infak, ada perintah sedekah. Itu termasuk ibadah-ibadah yang bersifat horizontal. Maka tidak hanya kita menyembah secara sujud di masjid saja ataupun ibadah yang lain saja, tapi juga termasuk ibadah yang bersifat sosial. Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan yang selanjutnya adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya, orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dari perbuatan yang kotor, ya, dari perbuatan yang buruk, kecuali kepada istri-istrinya. Ataupun pada zaman dulu, zaman Rasul dulu masih ada yang namanya perbudakan. Ini di sini ada wa auma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budaknya. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang tercela. Ini tapi kalau kita tidak menjaga hal itu semua, tidak menjaga dari perbuatan-perbuatan buruk, maka kita termasuk orang-orang yang tercela. Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Adapun orang-orang yang mencari di balik itu, maka mereka termasuk orang-orang yang al-adun, atau orang-orang yang melampaui batas. Bapak Ibu jamaah salambi melati yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, adalah orang-orang yang menjaga amanah, dan menjaga janji-janjinya. Orang yang menjaga amanah dan orang yang menjaga janji. Amanah atau amanat, kita sebetulnya memiliki amanah dari Allah. Apa amanahnya? Amanah kita adalah beribadah kepada Allah. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, itu kata Allah. Maka kita selaku manusia itu memiliki amanah yang sangat luar biasa, yaitu sebagai hamba Allah. Kemudian wa'adihim ra'un, dan ia memelihara janji-janjinya. Karena Bapak Ibu semuanya, orang yang tidak menepati janji, orang yang tidak amanah, itu kalau kata Rasul termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Kan ada ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba. Ciri orang munafik yang pertama adalah
idza hadatsa kadzaba. Jika ia berbicara selalu bohong. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada, dan jika ia berjanji ia selalu mengingkari. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, dan jika ia diberikan amanah ia mengkhianati. Nah, ini termasuk orang-orang yang munafik. Padahal orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang munafik. Di depan A, di belakang B. Ini orang-orang yang dibenci sama Allah. Dan orang-orang yang tadi, 3 ciri orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang munafik. Maka hati-hati ketika kita dalam diri kita sudah terbiasa. Ketika kita berjanji, kita senantiasa mengingkari. Ketika kita bicara, kita bohong. Ketika kita diberikan amanah, kita mengkhianati. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika hati kita sudah ada dalam hati kita sudah ada sifat seperti itu, maka langsung mari kita perbaiki. Kita perbaiki, jangan sampai di dalam hati kita ada ciri-ciri orang munafik. Kemudian selanjutnya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya itu adalah menjaga sholat dari sisi waktunya, menjaga sholat dari syarat-syaratnya, itu harus kita jaga. Maka kita harus senantiasa menjaga sholat, ya, menjaga sholat. Ini termasuk orang-orang beriman yang nanti akan mendapatkan kesuksesan di surga. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi gelar kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa berhasil dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa waman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faza, ya kan? Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah hanya bermain-main belaka. Maka jangan sampai kita terlalu cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Maka Bapak Ibu semuanya, mari kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa orang-orang yang akan sukses di akhirat nanti adalah yang pertama orang yang khusyuk dalam salatnya, kemudian orang yang meninggalkan perbuatan atau perkataan yang sia-sia, kemudian orang-orang yang melaksanakan atau menunaikan zakat, kemudian orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya, kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya, dan yang terakhir adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Baik Bapak Ibu, jamaah Serambi Melati yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita akhiri dulu perjumpaan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan senantiasa oleh Allah SWT dan diberikan kesempatan agar kita nanti bisa berjumpa kembali di kegiatan tadarus Al-Quran di kantor BMT Melati dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.